Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan-rekan sejawat sekalian? Saya harap semuanya tetap sehat dan tetap semangat walaupun kita masih di tengah-tengah pandemi COVID-19. Selamat datang di podcast Divisi Kardiologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM. Pada episode kali ini, kita telah kedatangan seorang tokoh atau pakar kardiovaskular yang sangat terkenal di Indonesia. Yang mana mungkin rekan-rekan sejawat sudah mengetahui. Seorang dosen kita di FKUI yang juga sangat terkenal dan sangat mengayomi murid-muridnya, yaitu Profesor Dr. Idrus Alwi, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular. Apa kabar Prof. Idrus? Sehat, Prof? Alhamdulillah sehat, Dr. Lucy. Sehat ya, Prof. Tetap semangat ini walaupun di era pandemi ya. Harus, Prof. Kita harus tetap semangat walaupun kita masih bermasker ya, Prof. Ya. Kemana-mana kita masih bermasker ya, Prof. Ya. Betul. Baik, Prof. Jadi pada episode kali ini, Prof, kita akan berbincang-bincang mengenai sesuatu topik yang sangat menarik, Prof. Tapi mungkin rekan-rekan sejawat tidak terlalu mengetahui nih, Prof, yaitu mengenai stem cell. Nah, mungkin Prof bisa sedikit, Prof, menjelaskan apa sih itu stem cell, Prof? Silakan, Prof. Baik, terima kasih, Dr. Lucy. Jadi ya stem cell memang akhir-akhir ini jadi menarik ya karena banyak sekali riset-riset untuk melihat peran daripada stem cell pada berbagai penyakit ya. Kalau dulu di awal-awalnya itu di era awal tahun 1950-an itu terapi stem cell ini terutama diindikasikan ditujukan untuk riset pada transplantasi sumsum tulang. Tetapi akhir-akhir ini riset mengenai stem cell terus berkembang luas untuk berbagai penyakit ya, saya kira banyak sekali penyakit-penyakit, baik itu penyakit degeneratif ya, mulai dari penyakit pada misalnya pada penyakit artikular, kemudian juga pada penyakit-penyakit degeneratif yang lain seperti stroke, termasuk juga penyakit kardiovaskular, diabetes dan lain-lain. Saya kira luas sekali penelitian mengenai stem cell pada berbagai penyakit degeneratif. Ya, baik, Prof. Jadi sebenarnya stem cell ini ada berbagai macam jenis ya, Prof, ya? Ya. Mungkin menjabarkan sedikit, Prof, memberikan wawasan lebih kepada kami. Jadi tipe-tipe atau jenis stem cell itu apa saja, Prof? Baik, terima kasih. Jadi sebelum kita membahas mengenai jenis-jenis stem cell, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa stem cell itu merupakan suatu sel punca, yaitu suatu sel yang berada pada stadium paling awal dari perkembangan stem sel. Jadi kita tahu kalau sel dewasa itu berbeda ya dengan sel-sel punca tadi. Sel dewasa sebagai contoh misalnya sel hati, dia fungsinya spesifik. Dia hanya untuk hati, tidak bisa untuk misalnya untuk jantung. Nah, sedangkan stem cell atau sel punca dia merupakan suatu sel yang berada pada tahap awal daripada suatu perkembangan sel dan dia bisa berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel. Jadi dia kalau dia diberikan pada sel jantung dia akan menjadi sel jantung. Ya, kalau diberikan pada hati dia akan menjadi sel hati. Jadi dia mempunyai kemampuan untuk berdiferensiasi untuk menjadi berbagai jenis sel. Jadi ini yang merupakan hal yang menarik. Nah, mengenai jenis daripada stem cell cukup banyak. Kita mengenal ada yang kita kenal sebagai stem cell yang berasal itu autologous, itu yang artinya dari pasien sendiri. Ada juga yang allogeneic, ya allogeneic itu maksudnya yang bukan dari pasien itu sendiri. Nah, yang pada awal-awal riset itu banyak digunakan stem cell yang autologous karena sifat daripada rejeksi atau penolakannya itu sangat kecil atau rendah. Sebagai contoh itu kita mengenal awal sekali itu mengenal namanya skeletal myoblast, tetapi itu sudah jarang digunakan khusus terkait dengan jantung ini ya. Jadi karena risiko terjadinya gangguan irama jantung atau aritmia. Kemudian yang lain adalah bone marrow mononuclear cell.
ini juga cukup banyak riset mengenai peran stem cell ini pada penyakit kardiovaskular. Dan kemudian juga ada lagi yang kita kenal sebagai peripheral blood stem cell. Jadi pada sel darah perifer, dan juga ada lagi misalnya adipose tissue derived stem cell, itu berasal dari jaringan lemak. Ya. Kemudian ada juga yang kita kenal sebagai mesenchymal stem cell. Ya. Mesenchymal stem cell ini akhir-akhir ini paling banyak dipakai. Jadi sumbernya bisa beragam, mulai dari adipose tissue. Kemudian ada juga yang adipose tissue bisa dari allogeneic ataupun dari autologous. Ya. Kemudian yang cukup banyak sekarang ini dikembangkan adalah stem cell ini yang berasal dari allogeneic. Ya. Jadi misalnya dari umbilical cord atau placenta. Ya. Jadi sehingga bisa dikembangkan dengan lebih banyak lagi. Jadi stem cell itu juga dia bisa di culture. Jadi dia bisa diproduksi dengan jumlah yang cukup banyak. Demikian Dr. Lucy, ada juga yang lain yang sumbernya dari jantung sendiri seperti cardiosphere ya, stem cell, ada juga induced pluripotent stem cell dan ada beberapa stem cell lagi yang lain. Namun demikian yang paling banyak diteliti adalah mesenchymal stem cell. Baik, Prof. Cukup banyak ya, Prof. Ya, ternyata jenis-jenisnya, Prof. Ya. Iya, betul. Yang sedang in sekarang atau yang dikatakan mungkin akan memberikan harapan yang baik itu mesenchymal ya, Prof. Ya. Betul. Ya, baik, Prof. Kemudian, Prof. Nah, kalau misalnya untuk pasien-pasien jantung, Prof. Kira-kira indikasinya pada pasien-pasien seperti apa sih, Prof? Apa mungkin pada pasien-pasien koroner atau mungkin pasien-pasien penyakit jantung yang lain, Prof? Target untuk stem cell ini, Prof? Baik, Dr. Lucy, jadi perlu saya sampaikan bahwa terapi stem cell pada penyakit jantung saat ini memang masih dalam tahap riset, jadi belum masuk sebagai terapi standar. Nah, riset yang cukup banyak, yang saya kira paling banyak adalah terapi stem cell pada pasien dengan infark miokard akut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terapi stem cell pada kasus dengan angina pectoris refractor. Artinya dia sudah menggunakan berbagai modalitas terapi, tetapi juga masih mengalami angina pectoris. Ini merupakan salah satu indikasi daripada terapi stem cell. Kemudian yang terakhir adalah stem cell pada gagal jantung atau chronic heart failure. Ini baik yang sumbernya adalah dasarnya karena ischemic kardiomyopati ataupun yang non-ischemic kardiomyopati. Jadi ini merupakan suatu tiga daripada indikasi yang banyak digunakan dalam riset stem cell pada penyakit kardiovaskular. Baik, Prof. Jadi dari berbagai macam indikasi ini sebenarnya cara tata laksananya atau cara pemberiannya itu apakah sama, Prof? Atau mungkin Prof bisa menyampaikan sedikit bagaimana sih cara pemberian stem cell ini, Prof? Baik, jadi memang dari berbagai uji klinis yang cukup banyak diteliti adalah pemberiannya pada kasus infark miokard akut itu diberikan intrakoroner. Jadi setelah pasien mengalami serangan jantung, biasanya kita melakukan suatu tindakan revaskularisasi, yaitu dengan melakukan kateterisasi jantung. Kemudian setelah itu kalau daerah yang mengalami penyempitan yang signifikan, kita biasanya melakukan teknik balonisasi dan setelah itu pemasangan stent. Setelah dia terbuka, baru setelah itu kita akan injeksikan stem cell intrakoroner. Biasanya jaraknya sekitar 1 minggu. Dan waktunya biasanya sekitar 7 hari setelah serangan jantung sampai hari ke-21. Kenapa tidak di awal? Pada fase awal itu biasanya cukup banyak, cukup tinggi suatu proses inflamasi ya, yang kita kenal inflamasi, sehingga stem cell tidak mudah homing. Kemudian fase yang ideal adalah antara hari ke-7 sampai hari ke-21, itu dianggap inflamasinya atau peradangannya sudah cukup mereda, tetapi dia belum mengalami pembentukan jaringan parut. Dan yang terakhir adalah setelah hari ke-21, itu biasanya sudah ada fibrosis, itu tidak terlalu ideal untuk pemberian stem cell. Jadi pemberiannya intrakoroner pada kasus infark miokard akut. Ada juga yang memberikan melalui venous coronarius,
tetapi ini lebih rumit, jadi tidak begitu populer. Kemudian pada kasus yang lain adalah pada kasus dengan gagal jantung, itu ada juga pemberian dengan cara injeksi transendokardial. Ya, jadi langsung disuntikkan dengan suatu teknik kateter tertentu, disuntikkan langsung pada otot jantungnya melalui transendokard. Jadi melalui kateter juga. Ya. Kemudian ada juga kalau kebetulan pasiennya juga dilakukan misalnya operasi pintas koroner atau CABG, operasi bypass, itu juga bisa juga dengan transepikardial. Jadi disuntikkan pada waktu operasi itu. Tapi ini juga tidak semua pasien kan tidak dilakukan operasi semua. Jadi yang cukup menjanjikan adalah intrakoroner. Namun demikian, akhir-akhir ini sudah juga dikembangkan, dicoba penelitian dengan memberikan intravena. Kan prinsipnya kita ingin kemudahan. Kalau memungkinkan diberikan dengan cara modalitas delivery yang lebih mudah, maka ini lebih mampu laksana. Jadi saat ini memang ada juga penelitian yang di luar yang melihat pemberian intravena juga hasilnya cukup menjanjikan. Walaupun memang dikatakan bahwa kalau pemberiannya intravena, ditakutkan dia engraft dia pada berbagai organ, tapi biasanya stem cell akan mencari ada sinyal tertentu, dia akan mendatangi daerah yang mengalami injury. Jadi itu dan hasilnya cukup menjanjikan. Saat ini juga di Indonesia sedang dikembangkan penelitian terkait dengan ini. Jadi apakah itu mesenchymal stem cell, baik itu intrakoroner, dan kita akan bandingkan dengan pemberian intravena. Kemudian yang lain, transendokardial, yang tadi sudah saya sampaikan, itu dia menggunakan alat yang lebih rumit, yaitu alatnya namanya NOGA. Jadi kita bisa melakukan suatu mapping atau pemetaan daerah-daerah yang mengalami gangguan pada kontraktilitas, tetapi dia masih mempunyai voltase, jadi dia masih viable, dia masih hidup, dan pada daerah-daerah itulah setelah kita lakukan mapping, kita bisa suntikkan secara transendokardial. Dan ini juga sudah kita kerjakan di Indonesia, saya kira ini sudah dipublikasi di jurnal. Demikian Dr. Lucy. Ya, baik Prof. Jadi ternyata berbagai macam cara ya Prof kita bisa melakukan stem cell ini. Tapi mungkin kita akan melihat dari kemampuan kita, negara kita gitu ya Prof ya. Dan mungkin tapi untuk kedepannya semua modalitas ini mungkin bisa kita lakukan ya Prof di kedepan harinya nanti ya Prof ya. Ya, jadi memang stem cell pertama itu dikerjakan di RSCM waktu itu tahun 2007 pada pasien dengan infak miokard akut STEMI. Jadi kurang lebih sekitar 14 tahun yang lalu dengan pemberian intrakoroner pada pasien STEMI yang sudah dilakukan pemasangan stent. Kemudian 1 minggu kemudian kita injeksikan lagi dengan teknik namanya stop flow teknik. Jadi kita balon, ya, kemudian kita injeksikan stem cell-nya, kemudian kita kembangin lagi sampai berapa kali suntikan, dan kita harapkan dengan teknik balon tadi ada kesempatan daripada stem cell itu untuk homing di daerah yang mengalami injury. Jadi kita berikan di distal daripada stent di daerah yang mengalami kerusakan pada otot jantung. Jadi kita tahu memang terapi dengan pemasangan stent itu bisa membuat pembuluh darahnya menjadi kembali normal, tetapi terapi dengan stent maupun medikamentosa dia tidak bisa memperbaiki daerah yang sudah mengalami nekrosis, dan peran itulah nanti yang akan diambil alih oleh terapi dengan stem cell. Ada lagi terapi lain dengan transplant, tetapi kita tahu bahwa transplant mempunyai keterbatasan karena donornya yang sangat terbatas. Sehingga ini stem cell saat ini merupakan salah satu terapi yang cukup menjanjikan untuk masa depan terapi penyakit kardiovaskular. Ya, betul Prof. Jadi kelihatannya ke depannya walaupun mungkin pasang stent, tapi tetap harus ada tambahan stem cell ini ya Prof ya. Jadi untuk memperbaiki jaringan-jaringan yang sudah nekrosis. Betul. Jadi memberikan harapan hidup juga yang lebih besar, lebih lama ya Prof pada pasien-pasien yang sudah menjalani atau sudah mengalami penyakit jantung, terutama penyakit jantung koroner. Betul. Baik Prof.
Kemudian Prof, tadi sudah Prof sampaikan bahwa saat ini terapi atau tata laksana stem cell ini masih berupa riset ya Prof ya? Ya. Riset di seluruh dunia mungkin ya Prof. Nah, kalau misalnya di Indonesia sendiri bagaimana Prof riset mengenai stem cell ini? Dan apakah menunjukkan tanda-tanda harapan yang cukup baik Prof ke depannya Prof? Baik, jadi memang saya kira randomized clinical trial atau uji klinis ini sudah cukup banyak ya dari banyak studi. Namun demikian, dari hasil daripada uji klinis ini ada yang menunjukkan hasil yang baik. Namun demikian sebagian lagi ada juga yang hasilnya tidak begitu menggembirakan. Walaupun ada beberapa meta-analisis dari uji klinis tadi menunjukkan bahwa terapi stem cell ini bisa memperbaiki antara lain, memperbaiki fungsi pompa jantung atau ejection fraction. Kemudian yang kedua adalah terapi stem cell juga bisa mengurangi jaringan parut jantung. Ini juga sudah dilihat dari meta-analisis. Jadi ini merupakan terapi yang cukup menjanjikan, ya. Nah untuk riset saya kira sih sudah puluhan mungkin ratusan. Dan di Indonesia saya kira ada beberapa center yang mengerjakan ya RSCM, kemudian juga Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, dan juga mungkin juga Rumah Sakit Dr. Sutomo, mungkin ada beberapa rumah sakit swasta yang lain juga mengerjakan hal yang sama. Dan kita memang masih menunggu, barangkali dengan mudah-mudahan dengan makin banyak studi-studi yang ada, ini akan lebih meyakinkan kita semua. Semoga terapi stem cell ini ke depan bisa masuk sebagai terapi standar pada pasien-pasien dengan penyakit kardiovaskular, khususnya pasien dengan infak miokard akut. Ya, baik Prof. Nah Prof, mungkin sedikit Prof. Sebenarnya kalau misalnya tadi kan Prof lebih banyak menjelaskan mengenai yang penyakit jantung koroner ya Prof, yang pada pasien-pasien post-infak. Jadi dilakukan pemberian atau tata laksana stem cell ini 7-21 hari Prof. Nah, saya tuh tertarik mengenai yang gagal jantung Prof. Karena kan kita cukup banyak Prof pasien-pasien gagal jantung. Kira-kira ada timing tertentu nggak Prof? Karena kan mungkin pasien-pasien gagal jantung, apalagi pasien-pasien gagal jantung sudah cukup lama, mungkin jaringan nekrosis itu juga cukup banyak gitu Prof. Nah, ada timing tertentu atau mungkin ada riset-riset tertentu yang sudah dilakukan pada pasien-pasien gagal jantung tersebut, Prof? Ya, baik. Jadi memang untuk pasien gagal jantung, riset yang saat ini memang masih dibatasi pada pasien-pasien yang no option patient. Artinya begini, pasien ini sudah misalnya dilakukan tindakan revaskularisasi, sudah di stent atau mungkin juga dioperasi pintas koroner, bypass ya. Namun demikian tetap mengalami keluhan dari gagal jantung. Dia sudah mendapatkan terapi medikamentosa yang optimal. Namun demikian juga masih juga menderita atau mengalami keluhan gagal jantung yang tidak begitu membaik. Nah, kasus-kasus demikian ini yang menjadi kandidat terapi pada pasien dengan end stage heart failure. Jadi ini studi-studi termasuk studi yang kita kerjakan pada pasien gagal jantung dengan low ejection fraction, fungsi kontraktilitasnya yang rendah, kemudian dilihat respon daripada pemberian stem cell. Nah, saat ini yang banyak digunakan di dunia dan juga riset juga pernah dikerjakan juga di Indonesia. Indonesia menjadi salah satu site dari alat noga tadi ya. Jadi memang untuk di Asia kita yang kedua tuh setelah St. Mary Hong Kong. Jadi alat noga tadi itu bekerja sama dengan Texas Heart Institute ya di Houston. Dan ini pemberiannya adalah dengan alat tadi noga MyoStar diinjeksikan dengan suatu kateter tertentu transendokardial ya. Jadi memang walaupun sebenarnya jumlahnya tidak sebanyak pada kasus-kasus dengan infak miokard akut dan studi-studinya memang belum sebanyak pada pasien dengan infak miokard akut. Kita harapkan mudah-mudahan dengan makin banyak lagi penelitian atau randomized clinical trial pada kasus-kasus dengan end stage heart failure atau mungkin ke depan barangkali heart failure, ini kita harapkan bisa memberikan suatu cakrawala pengobatan baru
sehingga kita akan bisa meningkatkan survival pada pasien dengan gagal jantung yang kita tahu memang masih cukup rendah. Tahu pada pasien heart failure itu 5-year survival rate itu sekitar 50%, 40-50%. Dan ini merupakan suatu tantangan di bidang kardiovaskular, baik itu terapi baik berupa modalitas terapi medikamentosa maupun terapi dengan stem cell. Ya, baik Prof. Ya, karena mengingat untuk gagal jantung ini termasuk ya seperti yang sudah Prof sampaikan, jumlahnya cukup banyak ya Prof. Jadi konsekuensinya banyak nih Prof, konsekuensi beban finansial terutama ya Prof, ya, baik pribadi maupun negara. Jadi saya rasa kalau misalnya kita bisa mendapatkan atau menjalani terapi stem cell ini, mempunyai harapan baru ya Prof ya, untuk bisa mengurangi beban finansial maupun quality of life dari pasien-pasien tersebut. Baik, Prof Idrus, saya rasa cukup banyak ya Prof yang sudah kita bahas hari ini. Tapi mungkin sayang waktu kita nggak terlalu banyak lagi. Tapi saya harap, saya sangat senang sekali bisa Prof Idrus bisa hadir di tengah-tengah kami pada hari ini untuk membahas sedikit mengenai stem cell. Sesuatu hal yang memang jarang ya Prof ya, jarang dibahas ya Prof, walaupun sangat menarik, terutama apalagi kita mempunyai harapan-harapan tertentu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan ini ya Prof ya. Nah, iya Prof. Prof mungkin bisa memberikan sedikit Prof, take home message atau pesan atau Prof ke rekan-rekan sejawat mengenai stem cell ini Prof. Sebagai penutup Prof, boleh Prof? Ya baik. Jadi sekali lagi, ilmu kedokteran, khususnya di bidang kardiovaskular, itu terus berkembang. Ya. Dan perkembangan ini saya kira merupakan suatu tantangan buat kita semua. Karena masalah penyakit kardiovaskular saat ini masih merupakan masalah baik itu di negara maju, termasuk juga di negara Indonesia. Dan merupakan penyebab kematian utama di dunia. Saya kira ini merupakan suatu tantangan buat kita semua di bidang kardiovaskular, dan riset saya kira ini harus tetap kita kembangkan ke depan dengan tujuan itu tadi ya, bisa menurunkan angka baik itu mortalitas maupun morbiditas penyakit kardiovaskular. Jadi riset tidak terbatas ya, sifatnya. Jadi selama itu melalui fase-fase tahapan tertentu ya, tentunya mulai dari fase dengan animal ya, kemudian berkembang lagi uji fase klinis tahap 1, 2 ya, dan seterusnya. Dan kita sudah mengerjakan ya sebagian dari fase-fase itu ya untuk efficacy dan safety itu dulu. Kemudian ke depan baru kita melihat studi terhadap outcome yang sifatnya hard endpoint, seperti bagaimana suatu terapi baru itu bisa menurunkan morbiditas dan mortalitas kardiovaskular. Jadi saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, riset terus berkembang dengan berbagai modalitas terapi, dan kita harapkan ke depan tata laksana penyakit kardiovaskular ini akan dapat terus memperbaiki survival pasien-pasien, khususnya pasien dengan penyakit kardiovaskular. Terima kasih. Terima kasih Prof Idrus. Jadi pada dasarnya, pada prinsipnya terapi stem cell ini merupakan harapan ya Prof untuk tata laksana penyakit kardiovaskular yang lebih baik di kedepannya. Oleh karena itu kami sangat akan menantikan hasil-hasil dari research yang dilakukan terutama di Indonesia atau mungkin di seluruh dunia, di mana mungkin ini akan menjadi salah satu terapi yang akan kita terapkan ke pasien-pasien kita untuk mendapatkan atau menurunkan mortalitas dan morbiditas yang seperti yang sudah disebutkan oleh Prof Idrus. Baik, terima kasih Prof Idrus. Dan terima kasih Prof. Nanti kapan-kapan bisa diundang lagi ya Prof ya. Kita akan berbincang-bincang atau membahas hal yang lain Prof, yang menarik lagi Prof. Atau hal-hal yang kontroversial lah Prof. Nanti kita bisa bicara-bicara lagi ya Prof. Ya Prof. Terima kasih atas kesediaannya Prof. Terima kasih. Terima kasih untuk rekan-rekan sejawat yang telah mendengarkan atau mengikuti podcast Divisi Kardiologi ini. Jangan lupa untuk follow atau mengikuti sosial media kami, karena podcast ini akan selalu ditayangkan setiap hari Jumat pukul 3 sore. Jadi
Media sosial kami ada IG @cardio_law, kemudian Twitter @cardio-law, kemudian Facebook page cardio-law, dan YouTube kami di Cardio. Tentunya dengan mengikuti media sosial kami, Anda akan mendapatkan info-info lebih lanjut dan info-info atau hal-hal terbaru yang banyak kami bahas di podcast ini. Terima kasih, saya ucapkan. Sampai jumpa lagi pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Idrus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu lagi, Prof. Ya, sampai jumpa.